Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya ada Rini Wulan dengan NIM 2101 1020 1014. Jadi di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Sosiolek Bahasa Jawa pada Masyarakat Desa Duku Dempok, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Nah, untuk selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, apa alasan saya meneliti dari judul tersebut? Yang pertama adalah mengapa saya meneliti bahasa Jawa. Jadi, bahasa Jawa adalah salah satu bahasa yang memiliki variasi dialek yang signifikan di Indonesia. Variasi dialek ini terbentuk karena interaksi antara kelompok-kelompok sosial menggunakan bahasa Jawa dalam konteks sehari-hari. Di setiap daerah, variasi dialek bahasa Jawa dapat terjadi akibat faktor geografis, sosial, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks faktor sosial, variasi ini dapat terkait dengan faktor-faktor seperti status sosial, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Alasan kedua, mengapa meneliti dialek bahasa Jawa dalam Desa Duku Dempok, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Jadi, salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Desa Duku Dempok, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Dalam desa tersebut, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, baik secara individu maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi, yaitu bernama kelompok tani. Profesi tersebut mayoritas berlaku kepada orang yang memiliki usia lanjut. Untuk usia muda itu kebanyakan memilih bekerja sebagai pedagang, pegawai, maupun bekerja ke luar kota. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Jawa di Desa Duku Dempok diduga memiliki variasi yang khas yang tercermin dalam pengucapan, kosakata, dan tata bahasa yang digunakan oleh penduduk desa. Kemudian, mengapa meneliti dialek bahasa Jawa dalam Desa Duku Dempok, Kecamatan Kabupaten Jember, berdasarkan aspek sosial, yaitu usia. Salah satu aspek penting dalam penelitian bahasa Jawa, dialek bahasa Jawa di masyarakat desa adalah identifikasi variasi dialek oleh faktor sosial, yaitu generasi tua dengan generasi muda. Generasi yang lebih tua seringkali memperhatikan variasi dialek yang lebih konservatif dan terikat dengan tradisi lokal. Sementara generasi muda cenderung mengadopsi variasi dialek yang lebih terpengaruh oleh bahasa Indonesia standar dan faktor-faktor globalisasi. Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa Duku Dempok, khususnya Duku Dempok, dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh penggunaan bahasa. Hal itulah yang akhirnya mendasari saya untuk meneliti sosiolek bahasa Jawa di Desa Duku Dempok, masyarakat Desa Duku Dempok, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya adalah penjualan pustaka, yaitu berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada penelitian tentang variasi bahasa sosial yang berjudul Pola Variasi Bahasa Jawa, Kajian Sosiodialektologi pada Masyarakat Tutur di Jawa Tengah. Nah, itu telah dilakukan oleh Kuniati dan Mardigontoro pada tahun 2010. Penelitian ini membahas variasi kebahasaan bahasa Jawa di Jawa Tengah di titik pengamatan Banyumas, Klaten, dan Semarang. Variasi kebahasaan yang ditemukan terjadi menjadi 4 tataran, yaitu tataran fonologi, leksikon, gejala pengkramaan, gejala pengokohan, dan proses morfofonemis. Faktor sosial yang berupa pendidikan, usia, dan pekerjaan berpengaruh terhadap wujud kebahasaan bahasa Jawa. Kemudian yang kedua ada penelitian yang relevan selanjutnya, yaitu berjudul Dialek Sosial Bahasa Dayak Seberuang di Desa Sukau Bersatu, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, oleh Oktaviani pada tahun 2018. Hasil penelitian ini membahas dialek berdasarkan tingkat usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Kemudian kita masuki kepada permasalahan dan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian kali ini akan meneliti pemakaian bahasa Jawa oleh masyarakat di desa Tuyuhan yang beragam itu dengan melihat aspek dan faktor usia. Permasalahannya adalah bagaimana variasi bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Desa Duku Dempok, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember berdasarkan aspek sosial, yaitu faktor usia, dan apa faktor penyebabnya.
dan yang tujuannya adalah mendeskripsikan variasi bahasa Jawa yang digunakan masyarakat Desa Duku Dempok, Kecamatan Ulen, Kabupaten Jember berdasarkan usianya dan faktor penyebabnya. Nah, untuk selanjutnya adalah landasan teori. Jadi, menurut Rida Laksana, dialektologi merupakan ilmu tentang dialek atau cabang dari linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukannya sebagai struktur yang utuh. Dalam konteks ini, dialek mengacu pada variasi-variasi dalam pengucapan, kosakata, tata bahasa, dan fitur linguistik lainnya yang dapat ditemukan dalam suatu bahasa di berbagai wilayah geografis, kelompok sosial, atau komunitas berbeda. Dialektologi berusaha untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengklasifikasikan variasi-variasi dialek tersebut serta mempelajari faktor-faktor sosiolinguistik dan historis yang mempengaruhi perkembangan dan perbedaan antara dialek-dialek tersebut. Sosiolek merupakan ragam bahasa yang dipergunakan oleh suatu kelompok tertentu yang membedakannya dari kelompok yang lain. Nah, sosiolek itu terjadi menurut kelas sosial, usia, serta pekerjaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Melong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini mencakup aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh, dan diungkapkan dalam bentuk deskripsi menggunakan bahasa dan kata-kata, bukan angka. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik SIMAK. Teknik SIMAK dikenal sebagai penyimakan, digunakan untuk memperhatikan penggunaan bahasa dalam konteks penelitian. Kemudian untuk teknik lanjutannya itu ada teknik SBLC atau SIMAK bebas libat cakap, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat yang memperhatikan dan mencatat penggunaan bahasa oleh subjek penelitian tanpa terlibat langsung dalam proses penuturan atau percakapan yang diamati. Selanjutnya adalah tahap analisis data. Penelitian menggunakan metode padan. Metode padan membutuhkan kemampuan mental peneliti untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan aspek yang relevan atau parameter yang telah ditentukan. Hasil analisis data kemudian disajikan secara deskriptif dan informal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lisan. Data lisan terdiri dari variasi kosakata dalam bahasa Jawa oleh masyarakat Desa Duku Dempok yang diucapkan langsung oleh penutur. Nah, sumber datanya itu berasal dari masyarakat asli Desa Duku Dempok. Namun, tidak semua masyarakat asli Duku Dempok itu menjadi informan dalam penelitian ini. Hanya beberapa orang saja yang diambil di setiap titik pengamatan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kelompok usia muda, kisaran umur 18 sampai 29 tahun, dan kelompok usia tua kisaran umur 49 sampai 50 tahun. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi di sini pada penelitian ini menunjukkan hasil temuan yaitu variasi kosakata bahasa Jawa pada masyarakat Desa Duku Dempok, Kecamatan Ulen berdasarkan aspek sosial yaitu faktor usia. Jadi di sini ditemukan 5 dalam golongan variasi bahasa meliputi konteks aktivitas sehari-hari, kemudian aktivitas bukan sehari-hari, rumah dan bagiannya, lalu buah, serta yang terakhir adalah kata sapaan dan hubungan kekerabatan. Nah, yang pertama ada aktivitas sehari-hari. Ada pada kata meminta. Nah, penutur tua itu mengucapkan kata tersebut dengan kata njaluk. Kemudian untuk penutur muda itu ada njaluk dan njuk. Nah, untuk penutur muda ini lebih menyingkat njuk daripada njaluk. Terdapat perbedaan variasi bahasa leksikal. Yang kedua ada kata istirahat. Untuk penutur tua itu biasanya menggunakan layeh-layeh atau ngasuh. Sedangkan untuk penutur muda itu hanya menggunakan ngasuh. Di sini ada perbedaan variasi bahasa, yaitu pada leksikal pada kata layeh-layeh dengan ngasuh. Kemudian ada kata makan. Nah, biasanya penutur tua ini menggunakan kata mangan, maem, atau badok. Nah, untuk penutur muda ini menggunakan kata mangan dan maem.
Dalam hal ini tuh ada perbedaan variasi bahasa leksikal pada kata mbadok dengan mangan atau maem. Kemudian ada kata berobat. Nah, berobat di sini biasanya penutur tua itu menggunakan kata mertombo atau prikso, sedangkan penutur muda itu biasanya menggunakan prikso. Nah, di sini itu ada perbedaan leksikal serta fonologi, yang mana dari leksikalnya mertombo dengan prikso, sedangkan fonologi ini kata-kata prikso dengan prikso. Jadi ada kata i dengan i tinggi. Fonologi di situ. Kemudian ada kata berkelahi. Berkelahinya dalam konteks dengan kata-kata. Jadi untuk penutur tua biasanya menggunakan tukaran dan padu, sedangkan penutur muda itu hanya menggunakan kata tukaran. Selanjutnya ada bersiul. Nah, bersiul ini untuk penutur tua biasa menggunakan sisu-sisu, sedangkan untuk penutur muda ada suiwitan. Di sini ada perbedaan variasi leksikal juga. Kemudian yang terakhir ada aktivitas duduk. Biasanya penutur muda itu menggunakan kata linggo, sedangkan untuk penutur muda menggunakan kata lungguh. Di sini ada perbedaan fonologi. Yang kedua adalah aktivitas bukan sehari-hari. Ada bertunangan. Di sini biasanya penutur tua ini menyebutnya bakalan atau lamaran, sedangkan penutur muda itu biasa menggunakan lamaran. Di sini itu ada perbedaan leksikal lamaran dengan bakalan. Selanjutnya ada menikah atau kawin. Nah, penutur tua biasanya menggunakan rabi dan kawin, sedangkan penutur muda biasanya menggunakan nikah dan kawin. Nah, di sini itu ada perbedaan fonologi antara leksikal antara rabi dengan nikah. Dan juga di sini penutur muda itu dalam menyebutkan kata nikah itu terdapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Kemudian ada kata melahirkan. Penutur tua menggunakan kata babaran dan juga bayi, sedangkan penutur muda hanya menggunakan kata bayi, menyebutnya dengan bayi. Kemudian ada kata meninggal. Biasanya penutur tua itu menyebutkan kata mati, sedangkan penutur muda menyebutkan dengan mati dan meninggal. Di sini penutur muda itu menyebutkan kata meninggal itu mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada rumah dan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ruang tamu. Penutur tua itu biasa menggunakan gandok, sedangkan penutur muda itu biasanya menggunakan ruang tamu. Di sini penutur muda menyebutkan ruang tamu itu mendapatkan pengaruh dari bahasa Indonesia. Kemudian ada halaman depan. Nah, penutur tua ini menyebutnya emperan dan latar, sedangkan penutur muda menyebutkan latar. Di sini ada perbedaan leksikon, yaitu kata latar dengan emperan, yang sama-sama memiliki arti halaman depan. Kemudian ada kamar. Jadi di sini penutur tua itu menyebutkan kamar itu ada kamar dan sentong, sedangkan penutur muda itu hanya menyebutkan kamar. Di sini penutur muda itu menyebutkan kamar itu mendapatkan pengaruh dari bahasa Indonesia. Kemudian ada rumah. Rumah ini biasanya penutur tua itu menyebutkan kata omah, sedangkan penutur muda itu menyebutkan kata omah juga, tetapi juga ada yang menyebutkan umah. Nah, di sini penutur muda ini menyebutkan kata umah itu mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia, rumah, yang kemudian dihilangkan menjadi umah. Kemudian yang keempat ada konteks buah. Nah, di sini ada buah mangga, yang mana penutur tua biasanya menyebutkan dengan pelem dan poh, sedangkan penutur muda hanya menyebut pelem saja. Di sini ada perbedaan leksikon dari poh dengan pelem yang sama-sama memiliki arti mangga. Kemudian ada nangka muda. Penutur tua biasanya menyebut tewel dan gori, sedangkan penutur muda hanya menyebut dengan kata tewel. Kemudian ada kelapa. Di sini kelapa
Penutur tua itu biasanya menyebut krambil dan klopo, sedangkan penutur muda itu menyebutnya klopo saja. Di sini penutur tua maupun penutur muda itu menyebut kata klopo itu mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada labu siam. Di sini penutur tua biasa menyebutnya dengan waluh siem atau manisa, sedangkan penutur muda menyebutnya waluh siem juga dan labu siem. Di sini terdapat perbedaan leksikon, yaitu manisah dengan waluh siem, manisah dengan labu siem. Nah, untuk penyebutan labu siem oleh penutur muda tadi itu mendapatkan pengaruh dari bahasa Indonesia pada kata labu. Yang terakhir ada dalam konteks kata sapaan dan hubungan kekerabatan. Yang pertama adalah panggilan anak laki-laki. Nah, penutur tua biasanya memanggil dengan sebutan le, sedangkan penutur muda itu menyebut dengan sebutan le, tetapi ada juga yang menyebutnya dengan de atau kak. Nah, penutur muda itu menyebut dengan de atau kak itu mendapatkan pengaruh dari bahasa Indonesia. Selanjutnya ada panggilan anak perempuan. Penutur tua biasa menyebut anak perempuannya dengan sebutan do, sedangkan penutur muda juga menyebutnya do, tetapi juga ada yang menyebutnya de dan kak. Nah, sama seperti tadi, jadi penyebutan de dengan kak oleh penutur muda ini mendapatkan pengaruh dari bahasa Indonesia. Kemudian ada panggilan ibu. Biasanya penutur tua itu memanggil ibu dengan sebutan bu atau mae, sedangkan penutur muda itu memanggilnya hanya sebutan bu. Nah, di sini ada perbedaan leksikon dari mae dengan bu. Kemudian ada panggilan ayah. Di sini biasanya penutur tua itu menyebutnya dengan sebutan pak atau pae, sedangkan penutur muda menyebutkan pak atau biasanya ada yang menyebutnya ayah. Di sini penutur muda menyebut ayah itu mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Ini adalah panggilan kakak laki-laki. Biasanya penutur tua itu menyebut kakak laki-lakinya dengan sebutan kang, mas, atau cak. Sedangkan penutur muda itu biasanya hanya menggunakan mas. Kemudian untuk panggilan kakak perempuan, biasanya penutur tua menyebut kakak perempuan dengan sebutan mbak atau yu, sedangkan penutur muda hanya menggunakan mbak. Di sini terdapat perbedaan leksikal antara mbak dengan yu yang sama-sama memiliki arti kakak perempuan. Nah, selanjutnya pada faktor penyebab adanya variasi dalam konteks kosakata bahasa oleh masyarakat desa Duku Dempok dalam aspek usia. Yang pertama adalah variasi sosiolek berdasarkan generasi. Kelompok usia pemuda ini mungkin menggunakan variasi sosiolek yang lebih dipengaruhi oleh bahasa Indonesia dan budaya populer, seperti bahasa gaul dan istilah-istilah slang yang berasal dari media massa. Mereka juga mungkin mengadopsi beberapa unsur bahasa Jawa yang lebih modern dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kelompok lanjut usia tua ini cenderung menggunakan variasi sosiolek yang lebih tradisional dengan menggunakan kosakata, frasa, dan ungkapan yang lebih khas bagi masyarakat pedesaan. Mereka mungkin juga menghormati nilai-nilai budaya lokal dan menggunakan bahasa Jawa dengan lebih konsisten. Kemudian ada pengaruh usia terhadap kosakata dan frasa. Dalam istilah sehari-hari pada masyarakat pedesaan, pengaruh usia dapat dilihat dalam penggunaan kosakata dan frasa yang berbeda untuk merujuk pada hal-hal sehari-hari. Misalnya, pemuda dan remaja mungkin lebih sering menggunakan istilah modern yang dipopulerkan oleh media, sementara orang dewasa cenderung menggunakan istilah tradisional yang telah ada sejak lama. Orang tua dalam masyarakat pedesaan mungkin memiliki akses lebih banyak ke ungkapan-ungkapan tradisional dalam bahasa Jawa. Mereka menggunakan peribahasa, pepatah, ungkapan yang khas diturunkan oleh generasi sebelumnya. Pemuda dan remaja mungkin tidak terlalu akrab dengan ungkapan-ungkapan tersebut atau kurang sering menggunakannya. Kemudian ada penggunaan bahasa Jawa dalam konteks komunikasi sehari-hari. Orang tua dalam masyarakat pedesaan mungkin menggunakan bahasa secara lebih luas dalam interaksi sehari-hari, termasuk dalam keluarga, teman sebaya,
dan lingkungan sosial mereka. Pemuda dan remaja di sisi lain mungkin lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang bercampur dengan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari mereka, terutama dalam interaksi dengan taman sebaya atau di lingkungan pendidikan formal. Yang selanjutnya ada variasi dalam pelafalan dan dalam informasi. Generasi muda remaja cenderung memiliki pengaruh dari bahasa Indonesia dalam pelafalan dan intonasi mereka. Terkadang mereka mungkin tidak melafalkan beberapa konsonan atau vokal secara benar atau menggunakan variasi intonasi yang lebih mirip dengan bahasa Indonesia standar. Hal tersebut bisa jadi karena faktor globalisasi atau dapat pengaruh dari tempat perantauan mereka. Orang tua dalam masyarakat pedesaan mungkin lebih menjaga keaslian pelafalan dan intonasi bahasa Jawa. Terakhir ada penggunaan bahasa Jawa dalam konteks formal. Orang tua dalam masyarakat pedesaan mungkin lebih cenderung menggunakan bahasa Jawa dalam situasi formal seperti dalam pertemuan adat, acara keagamaan, atau interaksi dengan orang yang lebih tua. Pemuda dan remaja mungkin kurang terampil dan menggunakan bahasa Jawa secara formal dan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang lebih santai. Baik, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat varian bahasa berupa perbedaan kosakata yang dituturkan oleh masyarakat Desa Duku Dempok, Kecamatan Noluan, Kabupaten Jember, jika ditinjau dari faktor sosial yaitu usia oleh kelompok penutur tua dengan kelompok penutur muda. Dalam hal ini terdapat 5 perbedaan dalam kelompok aktivitas sehari-hari, aktivitas bukan sehari-hari, kata sapaan dan hubungan kerabatan, buah dan rumah dan bagian-bagiannya. Variasi bahasa yang ditemukan dalam aspek usia, penutur usia muda dengan tua terjadi karena beberapa faktor, yaitu pengaruh usia dan kosakata frasa, variasi pelafalan dan intonasi, penggunaan bahasa Jawa dalam konteks penggunaan sehari-hari, serta penggunaan bahasa Jawa dalam konteks formal. Bahasa Jawa di masyarakat desa adalah identifikasi variasi dialek oleh faktor sosial, yaitu generasi yang lebih tua dan generasi muda. Generasi yang lebih tua seringkali mempertahankan variasi dialek yang lebih konservatif dan terikat dengan tradisi lokal. Sementara generasi muda cenderung mengadopsi variasi dialek yang lebih terpengaruh oleh bahasa Indonesia standar dan faktor-faktor globalisasi. Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa dan bagaimana hal itu mempengaruhi penggunaan bahasa. Baik, sekian presentasi artikel dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan perbuatan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.